Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Adiswan Azizi. Saya di sini akan membahas tentang makalah dari kelompok 10 pada pertemuan ke-11. Untuk judul makalahnya metodologi perhitungan waris pada mata kuliah fikih muamalah faraid yang didoseni oleh Bapak Dr. Sahudi SPDI MHI MPD. Kita langsung saja pada pembahasan pertama. Bagaimana menentukan langkah awal? Bagaimana langkah awal pembagian waris? Sebelum menguraikan lebih lanjut apa yang terjadi pokok bahasan dalam subjudul ini, kiranya perlu ada pembatasan sebagai berikut. Pertama, mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris, yang mana dalam perhitungan waris dikenal sebagai istilah sebagai berikut. Yang pertama, asal masalah adalah bilangan terkecil yang darinya bisa didapatkan bagian secara benar. Yang kedua, ad-darur ru'us adalah bilangan kepala. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dzawil furud. Yang keempat, majmu' siham adalah jumlah keseluruhan siham. Yang kedua, mengetahui golongan atau kelompok ahli waris sebagai berikut. Ashabul wurud terdiri dari 4 laki-laki dan 8 perempuan. Yang ashabul furud kedua ada sababiyah dan nasabiyah. Lalu untuk pembahasan kedua, bagaimana mengidentifikasi ahli waris yang berhak? Pertama, unsur-unsur hukum kewarisan Islam adalah pelaksanakan hukum kewarisan masyarakat muslim yang diami negara Republik Indonesia terdiri atas 3 unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. 3 unsur tersebut saling berkaitan dan masing-masing mempunyai ketentuan sendiri. Pertama, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Setelah pewaris secara khusus dikaitkan dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Yang kedua, harta warisan. Disebutkan bahwa istilah ini adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris. Lalu untuk bagaimana cara menghitung bagian dzawil furud, ini sudah dijelaskan banyak sekali, detail banget. Contohnya, suami mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan 1/4 jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada saudara atau lebih, serta 1/6 jika ada anak atau saudara atau lebih. Kakek dan nenek jika tidak ada ayah dan ibu, mereka mendapat bagian sama seperti ayah dan ibu. Saudara seibu mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika lebih dari satu. Saya langsung ke pembahasan terakhir untuk mempersingkat waktu. Jadi menggunakan software era sekarang banyak sekali aplikasi yang memudahkan untuk perhitungan waris. Dalam hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita kalangan anak muda atau generasi modern yang enggan dalam melakukan sebuah perhitungan yang sangat rumit. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita dalam perhitungan waris. Seperti contohnya aplikasi waris ketika Anda mendownload di Play Store. Sudah ada keterangan bagaimana ketika kondisi gini, bagaimana kondisi itu, dan bagaimana hasil dari warisan ketika sudah dimasukkan dalam hukum fikih dan syariat. Kesimpulannya, berdasarkan pemahaman di atas, dalam konteks kekinian, penggunaan software atau aplikasi perhitungan waris semakin menunjukkan urgensinya sebagai media bantu yang mampu mempermudah proses perhitungan sekaligus menjaga ketetapan hasil sesuai hukum faraid. Dengan memahami metodologi ini, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembagian harta secara adil, sistematis, dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tujuan syariat untuk menjaga harta dan mewujudkan keadilan sosial dapat tercapai. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.